maka hatimu akan menjadi lembut. Semua keinginanmu, semua hajatnya insya Allah akan dimudahkan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa salah satu kalau kita mempunyai hatinya keras. Jadi kalau kita merasa hati kita keras, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Sepertinya hati ini nggak berpengaruh. Ada orang yang kalau ada orang meninggal biasa-biasa aja, nggak berasa bahwa ada orang meninggal itu pelajaran buat kita bahwa kita juga akan meninggal. Serasa ada orang meninggal biasa aja. Ada orang yang melewati makam atau makam, sepertinya melewati makam yang muncul hanya takut karena lewat makam, bukan takut karena akan kematian. Maka itu salah satu ciri bahwa hatinya itu sudah keras. Ya, ayat Quran tentang surga neraka nggak berpengaruh. Nasihat orang tua, nasihat ustadz, nasihat orang yang berilmu biasa-biasa aja nggak berpengaruh. Lewatin makam takut sama hantu, bukan takut karena kita juga akan meninggal. Ada orang meninggal tetangga saudaranya biasa-biasa aja, tidak membuat berubah ibadahnya menjadi rajin. Kata Nabi itu adalah hatinya sudah keras. Supaya hatinya keras, kata Nabi, salah satunya adalah irhamil yatim, menyayangi anak yatim. Terus kata Nabi, mengusap kepalanya dan berikanlah sebagian makanan untuk anak yatim. Hadirin dirahmati Allah, ulama salah satunya menafsirkan hadis ini, mengusap kepala anak yatim itu bisa diartikan dua. Yang pertama, mengusap betul real kita usap. Tetapi kata ulama ini juga hadis ini bisa berarti kiasan. Kiasan itu bukan hanya mengusap, tetapi hadis ini bisa jadi adalah sebuah kiasan. Yang dimaksud mengusap itu adalah menyayangi, menyantuni, ya, memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Jadi bukan hanya ngusap aja, nggak ada rasa sayang, nggak ada kasih sayang, hanya ngusap, hanya kasihan saja. Hadirin dirahmati Allah, menurut Ibnu Rajab bahwa dalam hadis ini ditafsirkan bahwa kalau kita bergaul dengan orang miskin, itu salah satu hikmahnya bergaul dengan anak-anak yatim, bergaul dengan orang-orang miskin. Salah satunya akan menumbuhkan kepada kita itu rasa syukur yang luar biasa kepada Allah. Meningkatkan rasa ridho, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi terbalik kalau kita biasa bergaul dengan orang-orang kaya, bergaul dengan orang-orang terhormat, bergaul dengan orang-orang yang punya jabatan, bisa jadi justru, ya, akan mengurangi rasa syukur, yang ada malah merasa dirinya lebih baik, yang merasa dirinya lebih terhormat. Oleh karena itu anjurannya banyaklah bergaul dengan orang-orang miskin, bergaul dengan orang-orang fakir, supaya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah, jadi kata Nabi tadi, salah satu kalau kita merasa hati kita keras, ya, salah satu sayangilah orang anak-anak yatim. Tetapi bukan berarti menyayangi anak yatim itu setahun sekali. 10 Muharram. 10 Muharram sering, ya, kita menjadi tradisi, ya, menjadi kebiasaan kita kalau 10 Muharram kita sebut lebaran anak yatim. Tapi sebetulnya anak yatim gak harus disantunin setahun sekali, karena mereka butuh makan setiap hari. Mereka butuh bayaran SPP setiap bulan. Mereka membutuhkan biaya untuk makan setiap hari. Mereka punya kebutuhan yang lain setiap saat. Makanya
tentu jangan kita hanya sayang terhadap anak yatim setahun sekali 10 Muharram, itu kan momen saja. Momen dimana supaya kita di situ teringat dengan anak yatim, kita memuliakan anak yatim ya dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Walaupun 10 Muharram tentu itu momen yang sangat baik, tapi itu sebagai momen untuk mengingatkan kepada kita bahwa di sekitar kita ada anak yatim yang harus kita santuni. Tentu harus baiknya setiap saat, setiap bulan, setiap hari ada rezeki kita santuni anak yatim. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua kata Nabi, kalau hati kita keras, untuk melembutkan hati kita, kata Nabi salah satunya ada dalam sebuah hadis. Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, kata Nabi. Ala fuzuruha fa innahu yarikul qalba. Kata Nabi, sekarang berziarahlah, karena sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, kata Nabi. Jadi kata Nabi, dulu Nabi memang pernah ya melarang berziarah kubur ya, tapi setelah itu Nabi menganjurkan untuk ziarah kubur karena kata Nabi fa innahu yariqul qalba, karena ziarah kubur itu bisa melembutkan hati, wa tadma'ul ain wa tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu bisa melembutkan hati, bisa melelehkan air mata dan menjadi mengingat akan akhirat, mengingat akan kematian. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, kalau kita berniat ziarah kubur jangan karena mau Ramadan atau jangan setelah bulan Syawal ya baru ziarah kubur. Ya biasanya kalau mau puasa itu makam baru banyak orang diziarahi. Mau lebaran banyak orang berziarah kubur. Padahal ziarah kubur ya jangan menunggu momen itu. Ya, sewaktu-waktu kita ingat keluarga kita, saudara kita yang sudah meninggal, kita berziarah dengan tujuan niat tadi, supaya kita ingat akan kematian. Ya, bukan kadang-kadang kita ke ziarah kubur hanya karena ada momen anak saya mau nikah, ziarah kubur, mau nikah. Anak saya mau ujian, ziarah kubur. Kadang-kadang di tersitu terbersit ada niat yang nggak bagus nanti jadinya, karena mau nikah ziarah kubur. Tetapi ziarah kubur pada dasarnya kata Nabi adalah sebagai pengingat kematian, ya, sebagai waktu atau tempat di mana supaya kita ingat terhadap kematian, bahwa kita semuanya akan meninggal dunia. Yang berikutnya juga kata Nabi melelehkan air mata. Kenapa? Karena kita ingat akan kematian, sehingga bisa jadi bahwa kita akan mengingat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata Nabi untuk melembutkan hati, yang ketiga salah satunya adalah yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah supaya hatinya menjadikan lembut, hatinya dijauhkan dari sifat malas, hatinya dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu yang pendek. Ada juga di hadis Nabi yang panjang, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haramil bukhl wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya. Jadi ini salah satu doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah, salah satunya supaya hati kita lembut, hati kita jauh dari rasa lemah, dari rasa malas, dan berlindung kepada Allah, dijauhkan dari kejelekan, dari kekikiran, ya, dari kemalasan. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan kajian pada pagi hari ini adalah bahwa kata Nabi,
supaya hati kita menjadi lembut. Kata Nabi salah satunya adalah dengan irhamil yatim, menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim yang dimaksud adalah setiap waktu, setiap saat sebaiknya kita menyayangi anak yatim. Kalau memungkinkan mungkin kita ya mengambil waktu, mengambil seseorang yang memang secara rutin kita bisa santunin anak yatim. Mau ke panti asuhan, mau langsung kepada seseorang yang memang anak yatim. Yang penting bahwa hadis ini menganjurkan kepada kita untuk bisa menyantuni anak yatim setiap saat. Kalau bisa jangan setahun sekali, tetapi kalau bisa kita setiap saat dengan memberikan salah satunya makanan yang kita miliki untuk diberikan kepada anak yatim. Yang kedua kata Nabi adalah salah satunya untuk melembutkan hati adalah kata Nabi ziaratil kubur, dengan ziarah kubur, tetapi dengan niat bahwa ziarah kubur ini adalah supaya kita ingat akan kematian. Yang ketiga kata Nabi dengan berlindung kepada Allah, salah satunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar ya agar dilembutkan hati kita sehingga kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.